Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Apakah ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Adeline Aurora Salsabila, Aditya Aska, Almira Naura, Andika Nugraha, Aziza Sabrina, Daniel Aditya, Erin Ananda, Gusti Raga Rehana, Jefflin Yunika, Luna Viola, Muhammad Nizami Rahman, Malvin Pramudana, Mirza Nabil, Muhammad Akbil Ardani, Muhammad Dafa, Muhammad Diki Aulia, Muhammad Zaki Wahyudi, Muhammad Iksan Darus, Muhammad Nazir Arifin, Muhammad Rafli Ridani, Muhammad Ridho Ansari, Muhammad Sadam, Muhammad Rianto, Muhammad Zain Ahran, Nabila Saskia Maharani, Nadia Salmadina, Nur Amalia, Radisti Fitri, Raditya Khairon, Ridwan Mazhar, Riki Akbar Habibi, Rizwan Yusra, Ruth Afiliani, William Libet, Yasmin Almira. Baik, hadir semuanya ya, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Bapak ada sedikit kuis ya. Coba kalian buka halaman website. Bisa menggunakan komputer ataupun handphone kalian. Alamatnya di informatika.sman1bjm.id.net. Kita akan mengingat kembali atau review mata pelajaran yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya ataupun di kelas 10 ya. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang sudah kita pelajari sampai saat ini. Sudah terbuka semuanya? Kalau sudah, bisa kita mulai kerjakan, waktunya 5 menit. Ya, silakan. Ya. Nah, bukan itu. Coba klik linknya yang di bagian sini diganti. Nih, informatika.sman1bjm.net.
Ayo kerjakan langsung. Gimana? Ya apa konsepnya? 1/10. Apa yang dimaksud itu kok ini ya? Oh, ulang apa? Ya, bisa ngulang. Coba sekali lagi. Ya. Ya. Atas. Ya. Riset satu-satu. Ya. Hindari. Ayo kerjakan. Di depan. Baru 3 soal ini. Satu menit lagi. Ini benar semua. Serius. Kenapa mau ulang? Ya.
Sepuluh detik lagi ya. Kalau belajar di lapar nol. Oke, sudah. Selesai ya. Ada yang nilainya 10? Oh, banyak ya. Sebelum mencoba ulang Mantap. Udah kali ulang. Ada yang tadi Bapak lihat ada yang benar 1 dari 10 soal ya? Oh, sudah benar Pak. Oh, udah direvisi. Udah diulang coba. Bagaimana hasilnya? Apakah gampang atau sulit? Lumayan. 50-50. Ya. Jadi kesimpulannya melaksanakan penilaian tadi, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang tanyakan? Ada? Apa? Tidak ada. Tanyakan. Ada yang tanyakan dari hasil kesimpulannya kita melaksanakan kegiatan penilaian tadi? Ada? Tanya? Masuk nilai? Enggak masuk nilai. Ada lagi? Tujuannya? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Tujuannya apa? Tadi kita sudah mengerjakan tes gitu ya, penilaian terkait dengan mata pelajaran algoritma dan pemrograman ya. Isinya jadi ada soal-soal tentang pemrograman dan algoritma pemrograman. Kemudian apa sih kaitannya? Nah, kaitannya yang akan kita pelajari pada hari ini, kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Apa? Menggunakan bahasa pemrograman Pascal, menggunakan bahasa Python dan C, kemudian mengintegrasikan kecerdasan artifisial, ya kan, menggunakan Gemini AI yang ada di Google Colab. Jadi kita kemarin membuat sebuah coding ya berbasis bahasa Python, ya kan, menggunakan aplikasi Google Colab dengan bantuan Gemini AI. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan membuat bahasa pemrograman yang berbasis web. Ya, berbasis web itu ya lebih menarik ya dibandingkan kalau kita melihat tampilan yang ada di bahasa pemrograman Python. Salah satunya apa? Bahasa pemrograman berbasis web yang kita kerjakan tadi. Itu yang berbasis web. Nah, kira-kira apakah menarik ketika membuat tampilannya seperti Google penilaian tadi? Menarik ya. Nah, kira-kira apakah kalau misalnya menarik, kita penasaran untuk membuatnya? Penasaran. Oke. Untuk membuatnya, jadi materi kita akan Bapak sampaikan terkait dengan pembuatan coding berbasis web. Dan ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang ada di web. Bapak menggunakan PHP. Kemudian cara membuatnya bagaimana? Nah, cukup mudah ya. Mudah? Mudah kalau sudah menguasai pasti gampang. Langkah pertama, kita menggunakan bantuan perangkat atau aplikasi Canva. Ada yang pernah pakai Canva? Apa yang pernah kalian lakukan menggunakan Canva? Bikin poster, PPT, dokumen. Ada lagi? Itu aja. Edit foto. Ada lagi? Edit video, ya kan? Ada lagi? PPT ya sudah disampaikan. Ada lagi?
Nah, ada kelebihan dari Canva, kita bisa membuat website ataupun kuis ataupun games yang berbasis web. Ya, tadi pada penilaian tadi Bapak menaruh penilaian itu di website SMA 1 ya. Ya kan? Jadi kalau kita membuat web, nah kemudian ditampilkan di web SMA 1, maka dimanapun kita bisa mengakses. Meskipun kalian di rumah, nggak hanya di sekolah gitu ya, melalui komputer ataupun melalui handphone gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Salah satunya kita menggunakan Canva. Tanpa misalnya kalian belum menguasai bahasa pemrograman berbasis web ya. Langkah pertama, kita masuk ke halaman canva.com AI ya. Di sini kalian bisa buatkan canva.com/AI/code atau kalian klik ini ya, AI Canva. AI Canva, kemudian kita buatkan skripnya. Membuatkan promptnya tanpa harus tanpa menguasai kodenya. Nah ini contohnya, Bapak akan membuat sebuah program soal e-learning sebanyak 10 soal dengan materi strategi algoritma dan pemrograman kan tadi, untuk mata pelajaran informatika jenjang SMA kelas 11. Nah kita ubah ya, kita buat soal misalnya nih untuk persiapan minggu depan, kita masuk materi, kita ganti berpikir komputasional. Nah, itu contohnya ya. Kemudian kita jalankan. Nah, nah ini ya, sedang memproses shortcode untuk kita. Nah ini dia mengekstrak dengan sendirinya. Nah, kita tunggu sampai proses ini selesai, gitu ya. Yang lainnya perhatikan dulu ya, supaya koneksi internetnya juga lancar. Perhatikan dulu. Nanti kalian ada Bapak kasih kesempatan untuk praktikum. Oke, masih proses. Sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi ini ada proses dari Canva membuatkan shortcode untuk tampilan soal e-learning tadi ya. Bapak minta membuatkan soal sebanyak 10 untuk mata pelajaran informatika. Jadi ini dia akan mengekstrak jawaban-jawaban dan pertanyaannya.
Kira-kira setelah ini kita akan buat sebuah program, kira-kira apa yang lebih menarik? Karena ini ide-ide kita itu bisa dituangkan ke dalam Canva. Nah ini ya, habis ini kita coba. Ini salah satu contoh membuat soal seperti penilaian yang tadi, ya. Ini contohnya, kita next, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Gampang ya. Nah, sekarang kalian tahu cara membuat program kalian tahu nggak program quiz Wants to be Millionaire? Wants to be Millionaire, tahu ya? Pernah coba gamesnya? Games yang ada di internet? Pernah ya? Tahu? Udah pernah coba? Udah pernah coba. Nah, sekarang kira-kira kalau kita buat seperti itu ya, kita akan membuat program kurang lebih, soalnya samakan saja. Membuat program, kita ganti ini ya. Membuat program quiz Wants to be Millionaire. Nah, nanti kita akan buat program Wants to be Millionaire tadi, ya kan? Kita akan tanamkan ke website. Nanti kita coba di handphone ya. Di handphone, ada yang di komputer, ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau tadi kita membuat script di Canva, kemudian jalannya di Canva. Kalau di Canva berarti kita nggak bisa mengakses semuanya, ya kan? Nah, bagaimana supaya hasil program kita itu diakses oleh semua orang ya? Kita harus menanamkan shortcode ini di halaman website. Kalau nggak punya bagaimana? Kalau nggak punya ya tadi menggunakan atau menjalankannya di Canva, tetapi tidak bisa disimpan ataupun tidak bisa di-share ke tempat lain. Mungkin kalau misalnya menggunakan akun yang pro, ya kan? Itu bisa. Tapi menggunakan linknya saja. Jadi orang lain hanya mengakses Canva kita melalui link. Seperti itu ya. Sambil menunggu proses, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, ya? Jenis pemrograman itu cuma pakai bahasa atau bisa pakai bahasa kita. Untuk Canva dia spesialisasi berbasis web PHP ya. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa lain, dia terintegrasi dengan bahasa contohnya bahasa Python kan milik Google Colab, ya kan? Kita bisa minta bantuannya dari Gemini AI yang ada di Google Colab. Nah, itu salah satu contohnya Wants to be Millionaire. Kalau menang kan seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan menerapkan ataupun mengirim shortcode-nya atau tampilan quiz ini ke dalam website? Kita tampilkan kode nih ya, tampilkan code, ya kan? Nah, ini kita salin kodenya. Kita salin kodenya dan kita harus punya website yang aktif. Nah, ini kita pastekan ya, kita ulangi. Nah, kita harus memiliki website ya. Jadi website kita harus bisa membeli ya, membeli yang mulai yang terkecil aja. Kalau misalnya kalian berminat mau mencoba atau membuat games yang ditampilkan di internet, dan kita membuat sebuah file dengan nama index.php. Ini file yang bisa dieksekusi oleh halaman website. Kalau tidak menggunakan index.php ataupun index.html, nggak bisa gitu. Jadi dia akan ketika website tampil itu dia akan mencari indeksnya dulu, gitu ya.
Nah, di indeks kita edit. Ini shortcut yang tadi ya, Bapak timpa saja. Save change. Nah, sekarang kita coba kuis yang soal tadi di informatika tadi, nanti kalian coba tampilannya berubah apa tidak? Coba. Harusnya sudah berganti dengan kuis milioner. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa membuat kuis ini ditaruh di handphone. Sebagian ada yang mengakses di handphone. Coba di handphone juga. Kita coba ya. Ya. Nah, itu kan halamannya bisa berubah. Kita membuat jawabannya, apa yang dimaksud dengan kompleksitas waktu on dalam analisis algoritma? Apa? Nah, Yang jujur. benar? Benar. Benar salah? Benar. Benar. Ya. Kalau benar berarti naik ke tahap kedua. Kalau salah Ya. Masalah hangus. Bagaimana? Menarik? Bisa ya? Ada yang kesulitan nggak? Kira-kira dari penjelasan yang Bapak sampaikan? Ada lagi yang mau mencoba? Boleh di depan? Eh. Ada yang mau melanjutkan nih jawaban? Hah? Media sport, Pak. Gitu ya? Ya? Media sport. Oke ya, itu nanti kalian coba-coba saja. Tadi, ya perhatikan. Tadi langkah pertama tadi apa? Kita membuat shortcut melalui Canva, ya kan? Canva AI. Kemudian apa lagi? Kita memasukkan prompt, ya kan? Promptnya kita membuatkan sebuah prompt, membuat program quiz Wants to be Millionaire untuk mata pelajaran informatika, soal-soalnya mau informatika pada jenjang SMA. Kemudian tampilannya, nah di sini ada tampilan yang akan ditampilkan di halaman website ataupun Canva. Ini ya. Nah, ini untuk menampilkan atau mengcopy shortcutnya kita harus mengubah ke tampilan code, kemudian disalin, ya kan? Setelah disalin kita masukkan ke dalam file yang ada di website untuk ditampilkan di secara online. Seperti itu. Kira-kira sampai di sini dipahami? Paham ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak kasih waktu untuk mempraktekkan. Jadi batasan-batasan praktikumnya kalian bebas menggunakan ide apapun, menerapkan di Canva untuk dibuatkan program, ya kan? Batasannya yang baik dan sopan. Boleh kalian bikin kuis tentang hobi kalian ataupun games, ya kan? Kemudian bikin kuis ataupun apa voting atau apapun ya, atau bikin album musik, bikin media player dan lain sebagainya. Jadi Canva bisa mewujudkan ide-ide kalian dan bisa kalian copy secara gratis shortcutnya. Ya, nanti hasil praktek yang terbaik bisa ditampilkan di link website untuk bisa diakses oleh teman-teman kalian, gitu ya. Ya, silakan dicoba dulu sebelum kalian presentasikan ya. Ya, Bapak kasih waktu
10 menit paling lama. Ya. Hmm. Ya, bikin link di internet, di website. Itu harus menggunakan punya alamat hosting sendiri. Jadi kita harus membeli itu. Dan untuk sementara kan kalian menggunakan Canva di situ langsung secara live di Canva-nya. Nanti hasil prakteknya yang menarik bisa ditampilkan ide kalian untuk dibuatkan biar bisa diakses oleh teman-teman kalian. Ya, dicoba dipraktekkan. Apa ini? Game apa? Ya, RPG. Supaya menarik ataupun hak cipta kalian boleh ya ditambahkan di skripnya itu created by kalian gitu kan. Nanti Bapak tempelkan selama pelajaran mungkin semingguan biar teman-teman kalian mengakses. Boleh sandwich mau games yaitu tadi batasannya sopan, baik dan sopan. Ya. Tim swasta. Tim basket Indonesia. Main tiga. Tidak harus yang Bapak praktekkan tadi ya, boleh bebas. Jalan. Gimana cara mainnya nih? Ini menjelajah wisata utama musim seperti ini untuk menambahkan barang bersama apa ini? Energi. Bujur ada. Nanti dipraktekin di depan. Biar diakses teman-teman kalian. Tambahkan lagi bisa nggak multiplayer gitu? Tambahkan promnya. Coba biar bisa main bareng kan. Ayo mana nih? Itu hanya contoh saja. Ini harus diganti apa? Enggak juga, bisa coba. Cuman pas udah tekan dia kayak gini. Tambahkan di belakangnya put. Linknya tambahkan. Garis miring. Kut. Codi.
Nih. Nah, ini bukan pro nih kayaknya ya. Gunakan akun yang pro. Jelek. Jadi ini berarti ganti telepon lagi. Ganti akun. Jalan yang multi player. Oh, Baiklah. 2 menit lagi ya. Hmm? Boleh. Berarti ini apa nama website jadi? Ano ya, official website gitu ya. Dibuat dengan log Willy. Kecil tahu. Apa ini? Kuis eliminasi. Hmm. Ya, ada yang beberapa sudah selesai. Apakah ada yang mau mempraktekkan hasilnya? Ya, jadi Bapak akan memberikan kesempatan yang berminat menampilkan skripnya. Nanti skripnya akan ditanamkan di halaman website yang bisa diakses oleh teman-teman kalian. Ya, tadi ada yang membuat program games, ya kan? Itu kalau misalnya kalian tambahkan fungsi multiplayer, siapa tahu bisa tanding dengan teman-teman kalian. Buatlah games yang menarik. Tadi ada yang buat website official, ada yang pengantaran Gojek, ya. Situ tadi apa tadi? Combat gitu ya. Tadi gamesnya. Ya. Ya. Ada yang mau maju? Silakan. Siapa? Nih Gojo. Jangan kok, jangan. Nih yuk maju. Silakan. Menampilkan skripnya. Lanjut saja di sana. Ya dipraktekin. Nanti hasil project teman kalian coba juga ya di handphone kalian ataupun di komputer. Siapa yang mau maju? Diki kah? Ya Diki. Langsung. Itu langsung aja di sana di komputer Bapak. Skripnya apa promnya tadi diingat, dicatat. Kan dibuat baru lagi di sana. Ayo nanti waktunya habis. Kalian jelaskan, presentasikan apa yang dibuat. Berdua, yuk berdua. Tuh.
jelaskan dulu proyeknya, habis itu diterapkan. Project apa ya? Yang tadi Langsung timpa. ya langsung timpa. Malah bangun dulu. Ya. Yang tadi langsung dibuat. Game. Ya, ini Diki membuat sebuah game RPG. Genius. Baik. Fungsi inventory. Kayak ini kayak. Ya, sambil nunggu proses dijelaskan dulu. Di tengah. Dijelaskan apa maksudnya. Biasakan aja apa ya? Sini as. Jelas asal tuas. Jelaskan temannya apa. Pacakannya. Jadi ulun membuat game RPG yang dimana di game tersebut ada fitur seperti multiplayer, membeli item di toko, dan juga fungsi inventory yang berfungsi untuk memakai, membuang, dan meningkatkan item tersebut. Itu saja sih. Idenya dari mana? Dapat ide dari mana? Enggak, dari game favorit ulun. Oh, dari game favoritnya ya kan. Dari yang biasanya dikerjakan ataupun dibuat oleh perusahaan lain, nah kita membuat sendiri gamesnya gitu ya. Sambil nunggu proses, apakah ada kesulitan? Ya. Panjang ya skripnya ya, sampai hampir 800 baris. Nggak terbayang ya kalau kita bikin games shortcutnya sepanjang itu. Nah itu sekarang langsung di aja ya, langsung disalin di halaman web. Caranya tadi kita akan tampilkan di handphone kalian. Kalian bisa akses nanti dari rumah atau tanding bareng ya, hasil karya Diki ya. Sudah disalin kodenya? Salin kode sudah? Sudah. Nah, kemudian dibuka di website di bawah. Nah, itu ditimpa aja. Ctrl V. Ini Pak. Ya, pas deh. Kemudian simpan.
Ini. Simpan. Nah, kemudian website tadi di bawah, buka websitenya, yaitu di refresh. Nah, itu games karya dari teman kita Muhammad Diki. Silakan kalian coba di handphone kalian. Passwordnya apa? Passwordnya apa nih? 111. Ya, dicoba yang lainnya. Bebas. Terus ya. Nah, jangan bergerak. Charlie bisa. Nah, hati-hati ada namanya pembelah. Semuanya terkoneksi ya. Ada multiplayer. Nah, mau coba cek. Sama orang skill pakai skill ini memang pakai itu skill. Oke, sudah ya. Nanti kalian kalau mau melanjutkan bisa di rumah. Oke, sudah. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu kepada Muhammad Diki. Baik, semuanya gampang ya. Ternyata membuat sebuah aplikasi game ataupun website ataupun kuis interaktif dan lain sebagainya. Jadi itu gambaran contohnya, kalian nanti bisa mengembangkan ide-ide kalian, kreativitas kalian, tinggal bagaimana kita menampilkan itu supaya lebih menarik lagi. Kita bisa menambahkan prompt, contohnya gambar, kita menambahkan video dan lain sebagainya. Sampai di sini Anda tanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, tadi Bapak ada ini ya. Untuk penilaiannya, Bapak kembali dulu di sini. Feature dulu. Sistem. Oke, tadi kita melakukan penilaian. Sebelum Bapak akhiri, kita ada tes terakhir dari hasil pembelajaran kita hari ini. Kita kerjakan sama-sama aja ya. Apa yang dimaksud dengan decomposition dalam berpikir komputasional? Hah? Apa? Menghapus bagian yang tidak penting. Kok salah? Lanjut. Apa nih? Bagaimanakah contoh penerapan pattern recognition yang tepat? Membagi program yang fungsi-fungsi kecil. B atau C? B. Ya. Lanjut. Dalam konteks abstraction, apa yang sebaiknya diabaikan saat membuat model sistem perpustakaan? Tanggal peminjaman, Warna sampel buku. Ya. Lanjut. Algoritma manakah yang menggunakan pendekatan divide and conquer? Hah? Ya. Apa keuntungan utama dari berpikir komputasional dalam pemecahan masalah? Menyelesaikan masalah dengan sistematis dan terstruktur. Dalam merancang aplikasi chat, manakah yang merupakan contoh abstraction? Yang
Sudoku berikut menunjukkan konsep berpikir komputasional yang mana? Yang yang manakah yang bukan termasuk 4 pilar berpikir komputasional? Yang Data visualization. Data visualization. saat membuat game sederhana, penerapan pattern recognition yang tepat adalah Menentukan aturan permainan. recognition. Hah? Ya. Terakhir, dalam pengembangan website e-commerce, contoh decomposition yang tepat adalah apa? Yang yang ya. Nilainya 6 dari 10. Dari hasil praktikum hari ini kesimpulannya apa? Ada yang mau menyampaikan? Kita bisa membuat game dengan mudah. Kita bisa Hah? Kesimpulan kita praktikum hari ini ada yang mau menyampaikan? Yang Putri ulang. Apa kesimpulannya? Kesimpulan hari ini Ya. bisa membuat program. Hari ini kita membuat program di Canva yang didasari oleh AI. Jadi memudahkan kita buat membuat program. Kita tinggal memasukkan aja kita tuh mau bikin apa, terus nanti kodenya dibikinin sama Canva-nya. Ya. Ya. Praktis. Jadi itu ya kesimpulannya, ternyata mudah dengan AI, bantuan AI, tanpa kita harus mempelajari dalam tentang pemrograman, ternyata kita bisa membuat sebuah program gitu ya. Tadi ada yang mencoba gamesnya menarik ya, bisa interaksi atau multiplayer dengan rekan lainnya, dan kita ditampilkan di gak hanya di komputer, di handphone secara interaktif, semua bisa berperan aktif dalam membuat games tadi ya. Ya. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukup sekian. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana kita akan membuat sebuah prompt untuk memanipulasi data. Ya. Yang sebelumnya kita belajar tentang membuat program berbasis Python kan, menggunakan kecerdasan buatan. Nah, hari ini kita membuat sebuah games ataupun quiz interaktif. Ada yang membuat official website tentang basket tadi ya. Ya, itu melalui kemudahan dari Canva. Nah, minggu depan kita akan belajar dengan prompt tapi bisa memanipulasi data. Gitu ya. Manipulasi data itu tergantung ide kalian juga nantinya. Idenya kalian apa, mau memanipulasi apa, itu kita bisa terapkan. Sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, cukup sekian dari Bapak. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau pimpin doa? Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Divi, dari hasil observasi yang saya amati tadi, Bapak
dari keseluruhannya sudah bagus, sudah runtut, sudah sistematis. Cuma ada sedikit aja Pak yang biasa kita lakukan juga biasanya yang di belakang yang tidak terpantau oleh Bapak tadi sedikit. Di ujung sebelah kiri, kanan. Nggih. Itu aja sih Pak. Yuk, jadi ketika waktu melaksanakan praktikum, jadi untuk melakukan pengamatan kepada siswa yang di pojok itu agak kesulitan bagi saya karena mengingat ruangannya sangat sempit. Nah, itu mungkin siswa juga yang cenderung kurang aktif mungkin ya. Jadi dia memilih lokasi-lokasi yang mungkin tidak terjangkau oleh pengamatan guru. Mungkin kedepannya juga akan saya perbaiki lagi bahwa siswa yang kurang perhatiannya itu mungkin kita akan atur tempat duduknya agar lebih dekat dengan gurunya dan mudah untuk dilakukan observasi ataupun pengamatan secara langsung oleh gurunya. Gitu. Ya. Terus tadi yang kelompoknya ada kan Pak? Ya, kebetulan kalau untuk kelompok yang praktek hari ini Bu sudah terbentuk oleh kelompok sebelumnya yang waktu itu kita lakukan di kelas itu kan untuk pembagian kelompok, dan kelompok yang sudah terbentuk itu dari waktu awal-awal tugas dari praktikum sebelumnya seperti itu. Baik Pak, kayaknya sudah cukup dulu Pak. Terima kasih atas undangannya ke sini. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Siang.